Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ketemu lagi di program Thalathah Daqaiq 3 menit bersama Ustaz Ali Karor Al-Haddad. Minta maaf sebelumnya, beberapa bahkan banyak lebih daripada 10 hari kita tidak sempat untuk membuat konten video di dalam masalah ibadah. Maka hari ini, di siang hari ini tanggal 25 Ramadan, kita akan membuka masalah daripada zakat fitrah. Yang pertama yang ingin dibahas, sering kali ditanyakan, zakat fitrah itu Ustadz yang benar pakai beras atau pakai duit, atau boleh kita milih boleh pakai beras dan atau boleh pakai duit. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, dijelaskan di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat bahwasanya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin wa so'an min syairin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mewajibkan kepada kita, yaitu kepada sahabat, kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri untuk menunaikan zakat fitrah so'an, 1 so' ataupun 4 mud min tamrin daripada kurma, wa so'an min syairin, 1 so' ataupun 4 mud daripada syair, yaitu biji gandum. Maka menurut daripada ulama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya zakat fitrah itu disebutkan di dalam kewajibannya adalah bahan makanan pokok, sedangkan di saat yang bersamaan di zaman Nabi sudah ada dinar dan dirham yang merupakan mata uang tunai yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan oleh Nabi dinar dan dirham, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad hanya bahan makanan pokok. Maka ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu hanya terfokus kepada bahan makanan pokok, tidak memakai daripada mata uang tunai. Nah, maka daripada ini, menurut mazhab Imam Syafi'i, jikalau seorang muslim mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan mata uang tunai, maka itu tidak sah untuk dikatakan sebagai zakat fitrah. Ini yang pertama. Kemudian kalau ada yang ngomong bahwasanya kami ingin mengikuti daripada pendapat ulama lain daripada selain mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan, seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berbentuk mata uang tunai. Maka saran ana, sebelum mengikuti pendapat tersebut, hendaknya dia mempelajari dulu secara menyeluruh daripada syarat-syarat dan ketentuan zakat fitrah menurut mazhab Abu Hanifah. Karena yang sebatas ataupun yang kita dapatkan di dalam kitab-kitab bahwasanya menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mereka memang membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tunai. Akan tetapi patokan daripada harga bukan patokan beras, akan tetapi patokan hargonya adalah harga bahan makanan pokok yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, yaitu kurma, kismis ataupun biji gandum. Jadi bukan duit yang kita keluarkan itu senilai atau dinilai dengan berapa beras yang kita beli, tetapi yang dinilai adalah berapa kurma yang akan kita beli. Nah, ini perlu salah satunya. Artinya bisa jadi kita ngomong ingin mengikuti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan mata uang tunai, tapi dikhawatirkan nantinya yang kita keluarkan tersebut ternyata nilainya kurang daripada apa yang telah ditentukan di dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, kalau kurang menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ujung-ujungnya kita tidak mengeluarkan zakat fitrah,
baik menurut mazhab Imam Syafi'i ataupun menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mewajibkan pakai beras, kita pakai duit. Kemudian Imam Abu Hanifah boleh pakai duit, tetapi duitnya itu senilai kurma ataupun kismis atau biji gandum. Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui. Kemudian hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, juga sering ditanyakan masalah niat zakat fitrah. Seperti apa yang sekarang dilakukan, namanya banyak uang sekarang ini bikin seperti zakat fitrah yang sudah berpaket seperti ini beras ceto, beras zakat fitrah. Jadi untuk satu kepala sudah dipaket-paketkan, yang mana ukurannya ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,75, ada yang 3 kilo. Nah, sekarang menjadi masalah yang benar itu 2,5 atau 2,75 atau 3 kilo. Maka untuk masalah berat dalam zakat fitrah, kalau kita ngeluarkannya pakai beras, zaman Nabi yang namanya zakat fitrah ataupun bahan makanan pokok kurma, biji gandum yang disebutkan oleh Nabi, itu sesuatu yang ditakar, bukan sesuatu yang ditimbang. Termasuk beras. Beras itu kalau di dalam syariat adalah sesuatu yang ditakar, bukan sesuatu yang ditimbang. Maka so'an yang disebutkan oleh Nabi, so'an, 1 so' atau 4 mud daripada kurma ataupun biji gandum. 4 mud itu adalah bentuk takaran, bukan bentuk timbangan. Maka terjadilah perbedaan pendapat ulama ketika ingin merubah dari takaran menjadi timbangan, karena patokannya itu bukan timbangan tetapi patokannya itu adalah takaran. Nah, 4 mud itu berapa? Ada yang ngomong 2,5, ada yang ngomong 2,75, ada yang ngomong 3 kilo. Nah, yang paling aman tentunya 3 kilo. Makanya ana beras ceto untuk zakat fitrah kemasan 3 kilo. Tanpa kita menyalahkan yang 2,75 ataupun yang mengeluarkan zakat 2,5 kilo. Itu benar galo. Yang salah tuh yang tidak berzakat. Nah, ini yang perlu kita fahami. Kemudian yang terakhir yang mungkin akan dibahas dalam kesempatan ini, masalah niat. Banyak juga yang bertanya masalah niat zakat fitrah ini. Ustadz, kalau memang beras itu sudah berkemas, kemudian di plastik ke paket 3 kilo atau 2,75, maka mana masalah niatnya? Kan zaman dulu kita diajarkan oleh wong tua lama kita, kalau niat zakat itu berasnya kita sentuh atau berasnya kita pegang. Kalau sudah di dalam plastik berkemas, mana cara kita berniat. Maka dalam hal ini kita harus ketahui dan kita harus fahami, dalam syariat niat itu adanya di dalam hati. Kapan kita berniat? Adalah di awal ibadah. Dalam hal ini kalau zakat, kita bisa berniat ngeluarkan zakat fitrah itu pas kita bebelenan, pas kita beli beras di toko, di warung, atau dengan wong, dengan panitia masjid, panitia musola zakat. Kita ngeluarkan duit untuk membeli beras, dan beras itu diniatkan untuk zakat fitrah. Pas kita beli, kita ngomong dalam hati, ini beras untuk zakat fitrahnya aku dan keluarganya aku, misal. Nah, ini maka itu cukup sebagai niat. Tidak perlu dipegang-pegang berasnya. Dah di ujuk-ujuk, di kebek-kebek, dirabo-rabo beras itu tidak perlu. Kemudian atau juga bisa kita berniatnya pas kita nyerahkan kepada fakir miskin, atau pas kita nak berjalan dari rumah kita menuju ke rumah fakir miskin, itu boleh niat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Intinya megang beras itu tidak wajib. Nah, kenapa wong tua lama kita dulu ngajari kita pas zakat fitrah itu ngerabo megang daripada beras tadi? Niatannya mereka ngajari kita pentingnya niat. Satu, niat mereka, penting niat itu. Saking pentingnya disuruh kita datang nyingok beras kita dan rabo. Kemudian yang kedua, itu jadi kenangan kita. Dari zaman dulu aku nih, seingat aku zaman wong tua lama, namanya zakat fitrah tuh pakai beras. Aku masih megangnya niat. Nah, itu artinya zaman dulu tuh belum ada
zakat pakai mata uang tunai, zakat fitrah pakai uang tunai. Maka insyaallah sedikit daripada penjelasan ini bermanfaat. Zakat fitrah dengan beras, zakat fitrah dengan beras, zakat fitrah dengan beras bersama ceto, bersama kita luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.